Halo bosku, ketemu lagi di channel Tegal Scoot Tutorial. Jadi kali ini aku mau ngasih lihat penampakan stang Darling. Nah, ini penampakan stang Darling replika. Ini barangnya sih bagus ya, karena aku seperti biasa aku ngambil di pusatnya tuh, pusat grosir yang paling bagus. Karena di Tegal itu sebenarnya ada 3 orang, bro. Di sini ada 3 orang yang produksi. Tapi orang luar kota taunya yang produksi orang Tegal cuma 1 orang. Sebenarnya ada 3 orang. Nah, ini dari tampak dari belakang. Ini barangnya tuh tebal bosku ya. Nah, kalian lihat sendiri. Jadi di sini aku mau mau bilang cara pemasangan stang replika ini. Walaupun di bagian lehernya tebal, ini kalian lihat sendiri ya, tebal, bahkan super tebal lah bisa dibilang. Tapi yang namanya aluminium itu tetap aja getas. Jadi stang yang original aja, kalau kalian masangnya nggak bisa, terlalu kenceng, nanti baut leherannya ini terlalu kenceng, itu stang original aja bisa pecah. Apalagi stang replika. Jadi emang bener-bener cara pemasangannya tuh super hati-hati. Kalau misalkan kalian baru pertama kali masang stang Vespa, ya diusahain hati-hatilah. Kalau bisa sih bawa ke bengkel aja yang emang udah pengalaman, karena sia-sia juga kalian misalkan udah beli stang replika terus kalian terlalu kenceng masang baut leherannya, yang akhirnya terjadi pecah di bagian sininya, biasanya nih pecah, yang akhirnya kalian bisa dibilang rugi. Karena stang original aja misalkan kalian beli harga berapa juta gitu ya, kalian nggak bisa masang stangnya, pasti pecah, udah jaminan 100% pecah. Intinya jangan terlalu kenceng. Jadi misalkan leheran ini nanti terlalu kendor, dipasang misalkan kendor sedikit gitu ya sama porek, kalian ganjel aja pakai seng bekas minuman apa, Sprite, Fanta, intinya kaleng-kaleng minuman itu kan tipis, kalian masukin aja ke sini ya, ke poreknya, nanti baru dipasang setang. Jadi diusahain posisi setang masuk ke porek itu nggak terlalu kendor juga, jadi nanti pas di bautnya dikencengin nggak terlalu kenceng juga gitu, bautnya nggak perlu kenceng-kenceng banget sih sebenarnya. Nah, ini saklarnya rapi banget ya, karena ini di bagian dalamnya itu dicuner, tapi di tempat produksi yang satunya itu di bagian sininya nggak dicuner sama sekali. Nah, ini kelihatan bekas cunerannya nih. Jadi ini misalkan dimasukin saklar juga udah pasti masuk, tapi kalau di pusat grosir yang satunya itu, yang produksi satunya itu di bagian sininya nggak dicuner, jadi keluar dari cetakan atau keluar dari cor-coran langsung dia jual gitu. Barangnya begitu. Bagian leherannya juga terlalu tipis dia, barangnya juga ringan, bobotnya beda sama yang ini. Nah, buat lampunya sendiri, ini buat lampunya biasanya itu kalau stang Darling bosku ya, karena ini kan stang bisa dibilang perlengkapannya juga agak susah sih nyarinya, karena unitnya juga sedikit di Indonesia ya. Jadi di sini bikin lampu buat Darling ini pakai motor C70 ya, C70. Jadi ringnya ini ditekukin sendiri kayak gini, intinya diakal-akalin lah. Ini lampunya pakai C70. Jadi kalau sengaja beli di toko kayaknya agak susah sih, bisa dibilang mungkin nggak ada lampu-lampu buat tahun-tahun segini Darling, apalagi speedometernya bro. Nah, speedometernya tuh kecil banget ya, kecil banget nih. Nggak tahu nanti yang beli stang Darling ini, nggak tahu speedometernya mungkin dia udah punya sendiri atau gimana. Nah, ini cara masangnya tuh, jadi nanti plat yang samping ini masuk ke dalam kayak gini. Jadi mirip seperti masang lampu
66 ya, Vespa Super 66 juga ringnya nanti ini masuk ke dalam. Ini aku tangannya agak susah karena satunya megang kamera. Nah intinya kayak gini. Jadi nanti masuk ke dalam. Nah masuk ke dalam kayak gini bosku ya. Itu kalau udah masuk ke dalam di bagian bawahnya, nah ini ada tempat penjepit. Nanti ada penjepitnya buat baut sama dibaut sama ini, sama ring-ring ini. Jadi nggak copot nantinya. Persis banget sih pemasangannya kayak lampu Super 66. Nah buat speedometernya nggak tahu ya. Ini kalian misalkan beli stang Darling, nggak tahu ini speedometernya pakai speedometer apaan, tapi kalau lampu pakai lampu bebek 70. Oke bosku, buat kalian yang beli stang Vespa replika, usahakan hati-hati pemasangannya, jangan terlalu kenceng. Usahakan misalkan ada kendor sedikit, kalian ganjel aja pakai plat seng minuman ya. Jadi walaupun ininya tebal, sekali lagi ya, walaupun ininya tebal 1 jengkal pun yang namanya aluminium itu getas. Yang original aja pasti bisa pecah kalau terlalu kenceng masang bautnya, apalagi yang replika. Oke bosku, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oh ya, denger-denger ini nggak lama lagi aku dapat bocoran dari pusat. Katanya nggak lama lagi di pusat mau ngecor ya, ngecor setang, bikin setang. Nanti kita ngintip bareng-bareng, mudah-mudahan nggak lama lagi. Jadi supaya kita semua tuh tahu cara bikin setang tuh gimana, mulai dari nol bro ya. Kita masuk ke dapurnya langsung, kita ngintip ke dapurnya langsung. Karena aku sendiri walaupun pribumi, tapi belum pernah sama sekali lihat proses pembuatan setang. Jadi nanti kita nonton bareng-bareng bro ya. Support terus channel Tegal Scott Tutorial supaya saya lebih semangat lagi bikin video-video yang menarik tentu saja buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.